Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Oke, semoga pagi ini kalian selalu sehat ya. Tetap semangat. Kita yel-yel dulu. Yel-yel kelas 6C. 6C. Sehat. Semangat. Kelas 6C. Iya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita kerjakan dapat berjalan lancar dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ketua kelasnya Adrian memimpin membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Adrian. Siap belajar hari ini anak-anak? Siap, Bu. Oke. Ya, seperti biasa, kebiasaan kita setiap hari ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Kali ini kita akan bernyanyi bersama-sama lagu Bangun Pemudi Pemuda ya. Nyanyi sama.
Oke, terima kasih. Baiklah anak hebat, hari ini kita akan belajar tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras membawa hasil pembelajaran 1. Sudah terlihat ya tampilan pembelajarannya di layar HP kalian, Nak? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita mulai, Ibu ingin menyampaikan dulu nih tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, dengan menyimak video peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, siswa dapat menganalisis 4 peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, dengan membaca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN dan berdiskusi, siswa mampu membuat laporan dalam bentuk peta konsep tentang peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Yang ketiga, dengan mengamati gambar-gambar macam magnet melalui PowerPoint, siswa mampu membedakan 5 macam magnet dengan benar. Yang keempat, dengan mengamati benda konkret, siswa mampu merincikan jenis benda berdasarkan macam magnet dengan benar. Yang kelima, dengan mengamati tayangan PowerPoint dan berdiskusi, siswa mampu membuat laporan hasil identifikasi jenis magnet dari benda di lingkungan sekitar yang menggunakan magnet dengan benar. Yang keenam, dengan menyimak tayangan PowerPoint, siswa mampu menganalisis formulir berdasarkan jenisnya dengan benar. Yang ketujuh, dengan berdiskusi, siswa mampu mengisi formulir pendaftaran berdasarkan petunjuk dengan benar. Baiklah anak-anak, itu tadi tujuan pembelajaran ya. Guru akan mengulang sedikit nih pelajaran kita yang kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar apa saja? Yang di bab sebelumnya tentang apa? Siapa yang tahu? Tentang globalisasi. Tentang globalisasi. Iya, tentang pengaruh globalisasi ya. Apa itu globalisasi? Masih ingat? Dimanapun kita berada, kita masih tetap bisa berkomunikasi. Kita bisa berkomunikasi. Lewat apa saja? Lewat Meet. Lewat apa? Google Meet, boleh. Lewat internet. Lewat apa lagi sayang? Handphone. Handphone, ya lewat handphone. Apa lagi? Lewat telepon, Bu. Lewat telepon, iya. Kita bisa Lewat menonton acara-acara di TV ya, dari luar negeri ya. Ya, apa lagi? Lewat email. Lewat email, pinter. Itu pelajaran kita yang lalu. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar ya tentang pembelajaran yang pertama itu tentang peran Indonesia ya. 4 peran Indonesia dalam bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang kedua kita akan belajar tentang macam-macam magnet ya, jenis-jenis magnet. Yang ketiga kita nanti akan belajar tentang teks formulir. Oke, sebelum Ibu lanjut ya, kita lihat dulu tayangan berikut.
Siapa yang tahu ini gambar apa? Ayo. Saya Bu Adrian Bu. Oke, ya, Adrian, silakan. Minuman dari negara Thailand Bu. Minuman dari negara Thailand. Siapa yang tahu namanya? Saya Bu Nikesha. Ya, ya, Bu, Dapo. ya, boleh. Dava apa namanya? Dapo, Bu. Ya, Dava. Namanya apa? Haiti. Taichi Peter ya. Masih banyak gambar Bu. Nanti jadi gak usah berebutan, oke? Nah, Ibu nih ada gambar lagi. Gambar tentang apa ini? Saya Bu Nikesha. Oke, Bu. Nikesha. Mall, Bu. Tentang mall. Ada apa di sana? Saya Bu Nikesha. Tentang jual beli. Jual beli. Iya, ada penjual dan ada pembeli. Oke. Apakah di sana hanya ada orang-orang yang sebangsa saja? Tidak, Bu. Tidak. Ada berbagai bangsa? Ya. Betul? Iya. Oke, di sebelahnya. Gambar apakah ini? Saya Bu Nikesha. Saya Bu Nikesha. Oh, iya. Siapa? Tegar, Bu. Tegar. Oke, Tegar. Pasar tradisional, Bu. Pasar tradisional. Ya, pasar tradisional. Ada apa di sana? Saya Bu Nikesha. Saya Bu Firza. Saya Bu Oke, Nikesha. Firza. Kita ganti-gantian sayang. Firza, ada apa di sana? Jual beli. Jual beli. Betul, ada penjual dan pembeli. Apa perbedaannya antara pasar tradisional dengan di mall tadi ini? Apa siapa yang tahu perbedaannya apa? Saya Bu Joy Bu. Oke, Joy. Pasar tradisional menjual barang-barang mahal. Pasar modern menjual barang-barang seperti sayuran Bu. Kebalik kali. Betul, yang lain bagaimana? Pasar tradisional sama pasar modern bedanya apa nih? Mau pasar sama mall? Yang lain. Saya Bu Nikesha. Oke, Nikesha. Kalau di pasar tradisional tidak boleh tawar-menawar. Kalau di pasar tradisional boleh tawar-menawar. Oke. Kalau pasar modern tidak boleh tawar-menawar, Bu. Oke, itu perbedaan pertama. Ada lagi yang bisa perbedaannya apa? Oke. Bu Dava. Oke, Dava. Kalau pasar modern tempatnya luas, sedangkan kalau pasar tradisional tempatnya sempit. Oke, ya. Perbedaannya jelas ya, terlihat ya sayangnya. Kalau pasar tradisional betul tadi boleh tawar-menawar, tempatnya sempit ya. Kurang sebersih ya, kurang bersih seperti mall. Kalau mall kan terlihat ada AC-nya, tempatnya luas ya, dan biasanya banyak turis-turis asing di situ ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini gambar apa? Siapa yang tahu? Saya Bu. Saya Bu. Cikal, oke Cikal, silakan Cikal. Pameran lukisan, Bu. Pameran lukisan, pinter. Berarti di sana ada berbagai macam lukisan ya. Orang bisa menyaksikan lukisan-lukisan indah dari para pelukis-lukis handal. Oke, yang di sebelahnya ada gambar apa ini? Saya Bu Nikesha. Oke, kita biar bergantian. Aldi, silakan. Pameran mobil Bu. Pameran mobil, iya pinter ya, pameran mobil ini. Yang di bawahnya siapa yang tahu? Saya Bu Nikesha, Bu. Saya Bu Nikesha. Fadia silakan. Pameran buku, Bu. Pameran buku, betul. Yang di sebelahnya? Saya Bu Firza. Saya Bu Nikesha. Saya Bu Nikesha. Ya. Saya Bu Rahel. Saya Aldi Bu. Saya Bu Nikesha. Oke, Rahel, tadi Rahel terdengar ngomong. Ayo Rahel silakan, biar bergantian ya sayang. Rahel silakan sayang. Pameran elektronik. Pameran elektronik, betul. Jadi itu semua tadi adalah pameran-pameran ya, yang ada di negara kita atau di negara luar ya. Nah, kita lihat lagi nih, gambar yang di sebelah kiri, gambar apa ya? Saya Bu Firza, Bu. Saya Bu Nikesha, Bu. Ya, Alif silakan. Iya sayang, kita bergantian nah ya. Nanti tidak dapat giliran lagi. Oke, Alif silakan sayang.
Itu pameran kebudayaan atau festival kebudayaan, Bu. Festival kebudayaan, pinter. Dari daerah mana itu kalau Saya Bu Nikesia. Papua, Bu. Dari Papua, pinter. Kalau yang di sebelah kanan apa itu? Bu, Siapa? Dava, silakan. pameran budaya. Pameran budaya, ya. Pameran budaya kita melakukannya bersama dengan negara-negara asing, ya. Misalnya contohnya di sini dalam negara-negara ASEAN, ya. Di situ terlihat stand Indonesia. Oke, tepuk tangan nih buat kita semua, buat anak kelas 6C, hebat semua, ya. Kita lanjut. Berikut ada teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Coba tolong dibacakan bergantian. Ibu minta tolong kepada Joy. Silakan Joy. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Oke, dikit lagi Joy. Sampai di arena pameran. Sesampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Oke, bergantian dengan yang lain. Ibu minta tolong kepada Firza. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretaris ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia. Ada manisan buat Thailand dalam kemasan kaleng. Ada penyeduh kopi klasik dari Vietnam. Serta ada pula aplikasi. Oke. Silakan berikutnya minta tolong kepada Nikesia. Boleh Nikesia. Agribisnis Yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand dan ada pho dari Vietnam, ada ap dari Laos dan masih banyak makanan yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas setiap negara memiliki ciri khas sumber daya alamnya. Oke, terima kasih. Bu minta tolong berikutnya kepada Bagas. Coba Bagas. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di kampung air di tepi sungai Brunei. Saat ini Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakat untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuk berbagai budaya asing. Oke, dilanjutkan. Ibu minta tolong dibacakan oleh Jasmine. Silakan Jasmine.
hal yang menarik. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan Anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan, wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Oke, dilanjut dibaca oleh Muna. Ada Muna? Ada Muna tidak? Coba dilanjut oleh Rizky Ramadan, sayang. 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari teman-teman. Udin dan teman-teman juga mengikuti lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir. Hadiahnya tentu saja sendera mata dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN, teman pengalaman belajar yang berharga. Mereka semakin kaya pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam tari yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Oke, terima kasih. Oke, ya. Teks tadi menceritakan tentang apa? Tentang Negara ASEAN, Bu. Tentang negara ASEAN, negara-negara tentang ASEAN. negara-negara ASEAN, betul, tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Siapa yang sedang mengunjungi pameran? Udin, Beno, Edo, Siti, Dayu, dan Lani. Iya. Iya. Apa tujuan mereka mengunjungi stand negara-negara ASEAN? Ada yang tahu? Tujuannya apa? Ingin belajar? Ingin belajar mencari tahu negara-negara ASEAN, Bu. Pinter. Mereka ingin mencari tahu tentang negara-negara ASEAN itu seperti apa sih ya, negara-negara ASEAN itu, baik kulinernya, kehidupannya, ya, budayanya. Ada berapa negara yang mengikuti pameran tersebut? Ada 10, Bu. Ada 10 negara. Oke. Ya, ada 10 negara yang mengikuti stand tersebut. Di situ terdapat stand apa saja? Siapa yang tahu? Lukisan, Ada lukisan, ada apa lagi? ada wayang, Ada wayang, apa lagi? Ada jaket kulit, Bu. Ada jaket kulit, ada apa lagi nih? Yang berikutnya, ayo, ada apa di situ? Nah, Bu, Uang santan, Bu. ada berbagai makanan. Iya, di situ ada makanan po. Dari mana makanan po? saya Bu Firza Ya, silakan sayang. dari Vietnam. Dari Vietnam. Ada lagi di situ singkong santan. Dari mana singkong Saya santan? mau tahu. Ali, dari mana? Ya, dari mana? Dari khas Thailand, Bu. Dari Thailand. Juga ada lap. Dari mana itu lap? Ayo Bu Firza. Iya. Keisha, Bu. Dari mana nih Keisha? Dari Laos, Bu. Dari Laos. Sekarang itu dari negara-negara ASEAN. Siapa yang tahu makanan khas dari Indonesia? Ayo, siapa yang tahu? Saya Bu Keisha, Firza. Bu. Terbut, Firza. Bu. Tegar Palembang. Pempek dari Palembang. dari Pempek. Pak. Keisha. Saya Bu Keisha. Oke, Saya Bu Keisha. Iya di Keisha. Dari Betawi, Bu. Kerak telur dari Betawi, Bu. Kerak telur dari Betawi, betul. Yang lainnya? Iya, Bu Saya Bu Firza. Iya, Joy. Alif, Bu.
Joy tadi ngomong apa Joy? Soto Betawi dari Betawi, Bu. Soto Betawi dari Betawi. Dia Tegar, tadi Tegar dan nunjuk juga Tegar. Apa Tegar? Bu, rendang dari Padang, Bu. Rendang dari Padang. Oke, Cikal, apa Cikal? Soto dari Betawi, Bu. Soto Betawi dari Betawi. Ada lagi yang lainnya? Dava? Alif Bu. Alif Bu. Saya Bu, Firza. Firza apa? Gudeg dari Jogja. Gudeg dari Jogja. Ada lagi? Bu. Saya Adrian, Bu. Oke, Dava apa Dava? Gado-gado dari Betawi. Gado-gado dari Betawi. Ada lagi? Saya Bu Adrian, Bu. Oke, Adrian. Iya, Adrian. Nasi lengko dari Jawa Barat, Bu. Apa sayang? Nasi lengko, Bu. Apa? Nasi lengko, Bu. Nasi lengko dari? Jawa Barat. Oke, pinter. Ada lagi yang lain? Oke, Bu. Bu, Firza. Fadia mana Fadia? Jangan sekali. Saya sih Apa Fadia? Tadi Fadia udah nunjuk. Apa? Soto Madura dari Madura, Bu. Atau Madura dari Madura. Pinter. Ada Saya Bu, saya Bu. Oke, Saya Bu, Joy. Firza, Bu. Joy. Ikan asik dari Sumatera Utara, Bu. Oke, ikan arsik dari Sumatera Utara. Ada lagi yang lain? Cikal, Bu. Cikal, ya, oke Cikal. Dodol Betawi, Bu. Dodol Betawi dari Betawi. Masih Saya Bu banyak Nikesha. Saya Bu, Oke, Firza. ya, sayang, silakan. Soto Surabaya, Bu, dari Surabaya. Soto Surabaya dari Surabaya, pinter. Ada lagi? Saya Bu, Firza. Ada Firza, Bu. Firza, iya Firza. Empal gentong dari Cirebon. Empal gentong dari Cirebon. Oke, banyak ya kuliner dari bangsa kita tuh banyak sekali dari suku-suku yang ada di Indonesia ya. Beribu-ribu ya, bisa habis beberapa hari mungkin kita membahasnya ya saking banyaknya. Oke, semuanya enak, semuanya terkenal ya sayangnya. Ibu lanjutkan ya Nak ya. Oke, itu tadi dari kulinernya. Sekarang dari negara ASEAN juga ada budayanya, yaitu dari negara Brunei. Apa di situ? Nama keseniannya? Wayang, Bu. Wayang asik, Bu. Wayang asik, betul ya. Wayang asik ini berasal dari kampung air di tepi sungai Brunei ya. Di Indonesia juga ada ya wayang apa coba? Siapa yang tahu? Wayang kulit, Firza, Bu. Wayang kulit, Firza. Wayang gelek, wayang kulit, apalagi wayang Wayang kulit. goyang, betul ya. Indonesia juga terkenal dengan pewayangannya ya. Oke, ya. Nah, mereka setelah puas, setelah mengetahui berbagai macam kesenian, mereka pun memberi cendera mata dari khas masing-masing negara tersebut. Oke, anak hebat itu tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Berikut ini Ibu Guru ada video tentang negara ASEAN juga. Ayo kita simak sama-sama ya. Selamat datang di channel Kependidikan Al-Ilham. Kelas 6, tema 5, subtema 1, muatan pelajaran IPS. Nah, Indonesia di ASEAN. Masih ingatkah kalian peran Indonesia dalam ASEAN? Indonesia merupakan negara pendiri dan anggota ASEAN hingga saat ini berperan penting dalam segala bidang. Salah satunya adalah bidang ekonomi. Ayo kita pelajari peran Indonesia di bidang ekonomi. A. Peran Indonesia di bidang ekonomi. Yang pertama adalah Indonesia melakukan promosi. Maaf, Bu, baterai saya tadi habis. Oke, saya boleh dicas dulu. Yang kedua, Indonesia menyediakan sarana makanan. Selanjutnya, Indonesia juga berperan dalam AFTA, ASEAN Free Trade Area. AFTA merupakan kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara. Selanjutnya, peran Indonesia menyelenggarakan proyek industri. Berikut adalah contoh proyek industri yang ada di ASEAN, seperti
proyek industri pupuk urea Aceh di Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya, proyek industri diesel marin dan vaksin yang ada di Singapura. Ada juga proyek industri abu soda yang ada di Thailand. Serta proyek super fosfat tembaga di Filipina. B. AFTA ASEAN Free Trade Area. AFTA merupakan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Bagi Indonesia, AFTA dapat meningkatkan devisa negara atau pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Seperti contohnya negara Malaysia menghasilkan pertanian seperti beras, karet, kelapa sawit, dan teh, sedangkan pertambangannya menghasilkan minyak bumi dan gas alam. Indonesia menghasilkan pertanian seperti rempah-rempah, beras, teh, kopi, kelapa sawit, dan tebu, sedangkan pertambangannya seperti minyak bumi, biji, timah, emas, gas alam, dan tembaga. Selain itu, tempat pariwisata juga diminati oleh banyak turis. C. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi di ASEAN. 1. Pertukaran sandang atau pakaian. Indonesia dikenal sebagai pengekspor batik, wol, dan kapas ke negara-negara di ASEAN. Indonesia juga sebagai pengimpor kain sintetis ke negara Malaysia dan mesin pakaian ke negara Singapura. 2. Pertukaran bidang pangan atau makanan. Indonesia dikenal sebagai pengekspor lada, pinang, tapioka ke negara Singapura. Selain itu, juga dikenal sebagai pengekspor kopi dan sayuran ke negara Malaysia. Indonesia juga dikenal sebagai pengimpor buah-buahan, gula, madu dari negara Filipina dan Thailand. 3. Pertukaran pakan. Hasil hutan Indonesia ekspor ke negara di bawah ini, seperti kayu lapis ekspor ke Thailand, kayu mahoni diekspor ke Singapura, serta kayu jati ekspor ke negara Malaysia. Selanjutnya, Indonesia juga dikenal sebagai pengimpor semen putih dari negara Filipina. Semen putih sebagai bahan baku dalam pembuatan rumah. Coba tuliskan pendapatmu tentang perbedaan ekspor dan impor. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah. Oke, dari tayangan video tadi, coba Ibu mau tanya dulu. Ada apa sih isi tayangan video itu? Saya pengen tahu. Saya Bu Ibu. Oke, Joy, silakan. Tentang pertukaran pangan. Apa ASEAN? Nah, betul. Udah Bu, itu aja Bu. Oke, yang lainnya? Tayangan video tadi tentang apa? Menceritakan tentang apa? Papan sandang, Bu. Tentang Papan sandang. papan dan sandang apa, Firza? Pertanian. Pertanian ke negara-negara ASEAN. ASEAN ya. Oke, yang lainnya? Fadia Bu. Siapa? Fadia, silakan sayang. Ayo Fadia, silakan. Tentang apa sayang tadi videonya? Negara ASEAN. Tentang negara-negara ASEAN. Pinter, negara-negara ASEAN mengenai apanya tadi tuh? Menceritakan mengenai apanya tentang negara-negara ASEAN? Menyelenggarakan proyek industri. Pinter. Kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas, pinter Fadia.
Oke, yang lainnya ada yang bisa menambahkan? Tentang kerjasama ASEAN, Bu, sama Indonesia. Pinter, tentang kerjasama ya Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Di bidang apa tadi kerjasamanya? Di bidang Bu. Ya Joy? Ekonomi, Bu. Di bidang ekonomi 100. Tepuk tangan buat kelas 6C. Hebat, 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 hebat anak kelas 6C. Ya, oke. Video tadi menceritakan tentang kerjasama negara-negara ASEAN ya. Banyak sekali kerjasamanya ya, ada di bidang industri, ada di bidang pangan, papan ya, seperti itu ya sayang ya. Oke, nanti tugas kamu nih, nanti tugas kamu adalah berdiskusi melalui kelompok diskusi yang telah Ibu kirim di WA group ya, yang sudah Ibu bagi. Kalian berdiskusi dan kalian mengerjakan LKPD 1 yang sudah Ibu kirim di chat. Ya, di chat Meet ini ya. Kalian kerjakan LKPD 1 ya. Nah, Ibu tunggu kalian kerjakan selama 10 menit aja cukup ya. Oke, silakan. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya sayang, silakan mengerjakan. Ini Ibu tampilkan. Nah, ini tugasnya evaluasi LKPD 1 ya. Ini tugasnya LKPD 1 kalian. Yaitu kalian nanti membuat peta konsep tentang 4 peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN ya. Ini sudah Ibu buat dalam Google Form kelompok kalian. Ya, sayangnya kalian langsung menjawab pesannya. Jangan lupa dituliskan nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis. Ma, kok ada linknya, Ma? Oke sayang, tolong di mute ya Adrian. Oke, sudah selesai? Sudah? Sudah, Bu. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya ya. Ya, oke. Yang berikutnya yaitu dalam pameran tadi, ya, pameran negara-negara ASEAN tadi terdapat cenderamata yang bisa ditempel pada permukaan kulkas, ya, yang terbuat dari besi. Kalian lihat di situ gambarnya. Siapa yang tahu kenapa dia bisa menempel di pintu kulkas ini? Siapa yang tahu? Firza, Bu. Ya. Oke, Firza. Iya, sayang. Ada magnetnya, Bu. Karena ada magnetnya ya. Kita lihat nih gambar ini. Nah, di sini Ibu nih ada tempelan pintu kulkas di sini bisa menempel. Terus di sini juga ada papan catur. Ya, anak caturnya tidak bisa jatuh. Karena kenapa ini dia tidak bisa jatuh, bisa nempel? Saya Bu Nikesha. Oke, Nikesha. Iya, Nikesha. Karena ada magnetnya, Bu. Karena ada magnetnya, pinter. Di sini juga Ibu mempunyai alat. Siapa tahu alat apakah ini? Saya, Bu. Saya Bu Nikesha. Saya Bu Alif, Bu. Alat apakah ini? Ibu Rifa LD. Bu, silakan. Oke, silakan. Alat kompas. Kompas, oke. Kenapa kompas itu bisa menunjuk arah? Karena ada apa di dalamnya? magnetnya, Bu. Karena ada magnetnya, Bu. Pintar. Ya, kompas ini bisa menunjuk arah utara dan selatan karena di dalamnya terdapat jarum magnet ya. Magnet berbentuk jarum. Di sini juga ada alat-alat besar bisa mengangkut apa ini? Bisa mengangkut bisa mengangkat besi-besi. Kenapa alat ini bisa mengangkat besi-besi sebanyak ini? Karena ada magnetnya. Mengandung magnet juga. Pintar semua ya sayangnya. Sekarang kita lihat macam-macam bentuk magnet dan pemanfaatannya ya. Coba
dibaca, minta tolong kepada Rehan, baca Rehan. Tolong Rehan dibaca. Silakan Rehan. Ada Rehan? Oke, ya ganti yang lainnya mungkin dibaca oleh Fadia. Silakan Fadia. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Magnet memiliki sifat kemagnetan yang mampu menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Oke, jadi magnet itu mempunyai sifat khusus yang bisa menarik benda-benda sekitarnya. Ya, sekarang kita lihat. Ya, berikut ini adalah macam-macam magnet. Yang pertama, magnet apa itu namanya? Magnet batang, Bu. Magnet batang. Yang kamu lihat di gambar itu adalah gambarnya. Guru punya benda aslinya. Ini ya, terlihat? Terlihat. Ya, ini adalah magnet batang ya. Yang di sini ada S ini adalah short, yang ini N adalah north. Nanti kita lihat apa itu short dan apa itu north ya. Berikutnya magnet apa ini? Magnet silinder. Silinder ya, magnet silinder. Ya, di sini guru juga punya contohnya. Tapi di sini silindernya seperti ini, oke. Tapi sama ya, ini magnet silinder. Kita lanjutkan. Berikutnya Bu Guru punya magnet apa ini yang sebelah sini nih? Magnet jarum, Bu. Magnet jarum. Magnet jarum tadi terdapat di dalam apa? Kompas, Bu. Kompas. Iya, kita lihat ini Bu Guru punya contohnya. Bu Guru dapat dulu ya kompasnya nih. Bentar. Nah, di dalam kompas ini terdapat magnet jarum. Terlihat sayang? Terlihat, Bu. Nah, ini adalah magnet jarum ya, terdapat di dalam kompas. Oke. Nanti dia akan berputar secara otomatis apabila menunjuk ke arah utara atau selatan. Kita lanjut, di bawahnya magnet apa itu? Magnet ladang, Bu. Oke, magnet ladam atau orang biasa menyebutnya magnet U ya. Nih, seperti ini, magnet ladam ya. Berikutnya ada magnet apa itu? Magnet keping. Magnet keping. Iya, magnet keping. Di sini Bu Guru juga punya magnet keping, tapi bentuknya tidak berbentuk lingkaran ya. Bu Guru bentuknya seperti hati ya. Ini adalah magnet keping. Ya sayang ya. Terlihat? Ya, ini magnet keping. Oke, berikutnya magnet apa itu? Magnet cincin. Ini contohnya seperti ini magnet cincin ya. Ya, kita lihat. Yang pertama magnet batang ya. Tadi yang ini magnet batang. Ya, bentuknya menyerupai batang atau balok ya. Kalian lihat apabila kutubnya berbeda jenis, yang satu utara, satu selatan, dia akan tarik menarik. Ya. Ini Bu Guru perlihatkan. Di sini yang ini kutubnya utara selatan, dia akan tarik. Tapi kalau kutubnya sama dia akan nolak tuh. Terasa tolakan, dia terasa menolak ya, tidak akan nempel dia. Didekatkan kayak apa dia tidak mau nempel tuh. Dia lari dianya. Terlihat ya? Ya. Kalau dekatkan dia akan lari, dia tidak mau nempel. Tapi kalau berbeda kutub dia akan otomatis narik sendiri. Seperti itu ya. Kita lihat. Apa sih manfaatnya magnet batang? Coba tolong dibacakan oleh siapa ini? Dava, tolong bacakan Dava. Apa manfaatnya magnet batang? Manfaatnya satu, pada sebuah ujung gunting untuk memudahkan mengambil jarum. Dua, terdapat pada bel listrik untuk membuatkan buku lonceng. Tiga, terdapat di papan catur agar buah catur. Empat, pada dinamo sepeda dan generator untuk membangkitkan sebuah tenaga listrik. 5, alat untuk mengangkut benda-benda dari besi. Oke, terima kasih Dava. Berikutnya magnet jarum. Ya, kita lihat. Magnet jarum menyerupai jarum kompas dengan kedua ujung atau kutubnya berbentuk lancip. Ya, manfaatnya adalah buat apa tadi magnet jarum? Untuk Untuk menunjukkan
menunjuk arah mata angin. Untuk menunjuk arah mata angin ya sebagai kompas. Oke. Selanjutnya magnet apa ini? Magnet Magnet ladang atau magnet U ya, bentuknya seperti tapal kuda atau huruf U. Nah, manfaatnya apa saja? Coba tolong dibacakan oleh yang lainnya. Siapa ya? Tolong dibacakan oleh Rifayaldi. Coba Rifayaldi dibaca. Manfaatnya satu, umumnya magnet ladang digunakan untuk mengambil klip, kertas atau potongan benda kecil logam lainnya yang sulit dijangkau dalam suatu bangunan atau mesin. 2. Banyak digunakan dalam pelajaran. 3. Digunakan sebagai komponen bel listrik. 4. Digunakan dalam generator listrik dan kendaraan, misalnya dalam mobil. Oke. Berikutnya adalah magnet apa ini? Magnet cincin. Magnet cincin ya. Contohnya seperti ini. Tadi sudah Ibu perlihatkan. Bentuknya seperti cincin ya, seperti cincin. Apa manfaatnya? Coba dibacakan oleh siapa sekarang? Gantian. Mungkin dibacakan oleh Nikesya. Boleh Nikesya. Manfaatnya sering digunakan untuk sistem audio pengeras suara. 2. Dibuatkan magnet mainan anak-anak. 3. Untuk mengangkut sampah besi. Oke, itu adalah manfaat dari magnet cincin. Terima kasih Nikesya. Berikutnya yaitu magnet apa ini? Magnet keping. Magnet keping ya. Tadi contohnya Bu Guru seperti ini ya, berbentuk hati ya. Oke, magnet keping memiliki bentuk seperti kepingan uang logam. Siapa yang main-mainin itu ya? Mencet-mencet tolong sayang. Oke. Apa manfaatnya magnet keping ini? Untuk hias-hiasan kulkas. Untuk hiasan kulkas. Oke. Berikutnya adalah magnet silinder. Ya, ini seperti ini magnet silinder. Coba dibacakan Firza, apa manfaatnya? Manfaatnya satu untuk sumur dan laut. Lalu Yang kedua pada kunci sok untuk memudahkan mengambil mur dan baut. oke. Ya, bentuknya seperti tabung panjang ya sayang ya. Nah, kita lihat di sini ada kutub-kutub magnet ya. Semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu ya, ada kutubnya. Kita lihat di sini kutubnya ada 2. Ada kutub utara. Apa bahasa Inggrisnya kutub utara? North, Bu. North. North, Tegar. Lalu ada kutub selatan. Apa bahasa Inggrisnya? South. Oke, ya. Ya. Itu tadi tentang magnet. Coba Ibu ulang sekali lagi. Sebutkan 5 macam magnet. Tadi ada 6 ya? 6 macam magnet. Siapa yang tahu? Saya Bu Nikesya. Ya. Silakan sayang. Magnet ladang, magnet cincin. Ya, terus? Batang. Oke, pinter. Terus? Magnet keping, Bu. Apa lagi? Magnet jarum. Ya, magnet jarum. Oke, pinter. Ya. Berikutnya kalian akan mengerjakan LKPD yang kedua. Kalian berdiskusi lagi bersama kelompok kalian. Di sini Bu Guru perlihatkan ya LKPD yang kedua. Nah, ini nanti kalian mengerjakannya melalui link Google Form yang sudah Ibu siapkan, link ya. Kerjakan secara kelompok, kalian berdiskusi, sebutkan analisis 5 macam magnet. Lalu yang kedua, buatlah laporan tentang dan kelompokkanlah benda-benda yang terdapat lingkungan sekitar tempat tinggalmu yang menggunakan magnet berdasarkan jenis magnet. Oke, silakan mengerjakan. Bu Guru beri waktu 10 menit ya. Baik, Bu. Sudah Bu Guru kirim lewat chat ya sayang ya linknya. Oke, nih LKPD 2. Silakan.
Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, saya. Kita lanjutkan. Sudah, Bu. Kita lanjutkan. Ya, Sudah, Bu. nanti kita presentasikan di akhir pembelajaran ya. Oke, sekarang kita bahas dulu yang materi berikutnya. Apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Kita lihat di sini. Edo tertarik mengikuti lomba pada pameran negara-negara ASEAN. Salah satu syarat mengikuti lomba, Edo harus mengisi apa coba? Saya menikah. Mengisi formulir Oke, pendaftaran. Edo harus mengisi formulir pendaftaran. Siapa yang tahu apa itu formulir? Siapa yang tahu? Formulir apa? Surat untuk mengisi data kita. Surat untuk mengisi data kita. Pinter ya. Apakah kamu pernah melihat atau mengisi formulir? Pernah, Bu. Pernah. Abu. Iya. Siapa yang tahu apa saja sih jenis-jenis formulir? Ada yang tahu? Saya, Bu. Tegar, Bu. Oke, Kita, Bu. Tegar. Bu. Tegar. Formulir pendaftaran, formulir penilaian, formulir Oke. pembelian uang wesel pos, Oke. daftar riwayat. Iya, betul. Hidup. Bu Rifayaldi, Oke, Rifayaldi silakan. Pintar Tegar. formulir lamar kerja. Apa saya? Formulir ngelamar kerja. Formulir melamar kerja. Pintar. Ada lagi yang lain? Saya Bu Nikesha. Kesia silakan. Formulir ingin mengirim uang ke Wesel Pos, Bu. Formulir untuk mengirim uang ke Wesel Pos. Pintar semua ya. Apa yang dikatakan teman-teman kalian itu benar semua. Ayo kita lihat sama-sama ya. Oke. Formulir adalah lembaran kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang berisi pertanyaan resmi dan harus diisi oleh pengguna dengan data, ya. Fungsi pengisian formulir itu apa? Yang pertama, untuk mengumpulkan data-data. Yang kedua, apa ini yang kedua fungsinya? Untuk Mencari sebuah informasi mencari tertentu. sebuah informasi tertentu. Yang ketiga apa? Media komunikasi. Sebagai media komunikasi. Pinter ya. Kita lihat. Itu sekarang tujuan formulir. Coba dibaca. Tujuan formulir yang pertama. Coba dibaca oleh Dava. Coba Dava. Dava. Rahel deh, Rahel. Tolong dibaca Rahel. Tujuan formulir yang pertama Rahel. 1. Untuk meminta dilakukannya sebuah tindakan. Formulir untuk mendaftarkan diri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Formulir untuk mengajukan KJP. Formulir untuk bank mengirim uang kepada orang lain. Oke, terima kasih Rahel. Yang kedua, tolong dibaca oleh Arjun. Ada Arjun? Oke, kalau tidak ada Noval Aska, tolong dibacakan formulir yang kedua. Dua. Iya. Untuk mencatat kejadian atau tindakan yang terjadi. Formulir penilaian, formulir laporan kehilangan di kepolisian. Oke, itu adalah tadi tujuan-tujuan dari formulir. Sekarang bagian-bagian formulir. Kita lihat. Di sini ada 3 bagian. Bagiannya apa saja? Yang pertama apa? Bagian Kepala, lalu badan, lalu penutup, penutup. Sekarang bagian kepala berisi apa saja? berisi nama lembaga, alamat, dan nomor telepon. Alamat dan nomor telepon. Iya, nama lembaga, alamat, dan nomor telepon. Ini Ibu Lingkari merah itu adalah bagian kepalanya, ya. Berisi dengan nama lembaga, alamat, dan nomor telepon. Oke, lanjutnya bagian badan. Isinya apa saja? Berisi data keterangan secara lengkap. Berisi data dan keterangan yang harus diisi secara lengkap. Nih, yang Ibu lingkarin biru itu adalah bagian badan dari suatu formulir. Dan terakhir, bagian apa itu? Penutup. Penutup. Berisi apa saja? Keterangan dan formulir melengkap dan tangan
Tanda tangan. Pintar. Ini bagian penutup ya, berisi keterangan tempat, waktu pengisian, formulir, nama lengkap dan tanda tangan. Hebat semua kelas 6C. Hebat, hebat, hebat. Kita lanjutkan. Ini adalah jenis-jenis formulir. Ya, kita lihat. Ada formulir apa saja? Yang pertama, formulir Pendaftaran. Formulir penilaian. Pos. Riwayat hidup. Formulir dan lain. Ibu tampilkan hanya 5 ya. Oke, yang pertama formulir pendaftaran adalah formulir yang berisi pertanyaan tentang identitas diri untuk keperluan tertentu. Contohnya formulir untuk mengikuti lomba. Ya sayangnya, nih, sini ada 2 formulir pendaftaran. Ada formulir A dan formulir B. Siapa yang bisa menjawab nih? Apa sih perbedaan kedua formulir ini? Ada yang tahu? Saya Bu. Saya Bu. Firza Bu. Firza. Iya, Firza. Oke, saya Firza silakan. Formulir A, formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Kalau formulir B, formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Pinter ya, pinter sekali. Ini perbedaan dari formulir A dan B adalah kalau di formulir A itu formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Formulir B tentang formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Hebat ya, pinter. Kita lanjutkan. Sekarang formulir penilaian. Ya, adalah formulir yang berisi pertanyaan tentang sesuatu yang diperlukan untuk menilai sesuatu. Misalnya, formulir penilaian lomba yang dilakukan oleh juri. Ini contoh formulirnya. Biasanya ini digunakan juri untuk menilai suatu lomba. Ya, di situ ada skornya, ada nilainya, ada jenis penilaiannya. Ya, kriteria penilaiannya apa supaya menang seperti itu ya sayang ya. Oke, selanjutnya adalah formulir pengiriman uang, yaitu formulir yang berisi pertanyaan tentang informasi nasabah yang ingin mengirim uang kepada orang lain, ya. Contohnya formulir yang dibuat oleh bank. Nah, ini adalah formulir untuk apa? Untuk mengirim uang di bank. Siapa yang pernah melihat formulir ini? Pernah melihat formulir ini? Pernah. Oke, pernah ikut mama ya mengisi formulir ini mungkin ya. Transfer uang di bank. Oke, selanjutnya adalah wesel pos, yaitu formulir yang berisi pertanyaan tentang data seseorang yang ingin mengirim uang kepada orang lain menggunakan jasa pos. Oke, ini ya contoh kantor pos. Siapa yang pernah ke kantor pos? Saya. Ini adalah tempat untuk mengirim uang melalui jasa pos ya. Ini adalah contoh wesel posnya. Ya, kita mengisi dulu, lalu kita kirim melalui kantor pos seperti itu ya. Selanjutnya daftar riwayat hidup adalah formulir yang berisi data diri kita dari mulai nama, tempat tanggal lahir, alamat, golongan darah, nomor kependudukan, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh dari formulir daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup. Oke. Ya, nanti ini tugas kalian bersama orang tua di rumah. Kalian akan bercerita tentang formulir, lalu minta orang tua kalian untuk mengomentari dari cerita kalian. Oke, tadi itu mengenai formulir. Tugas anak-anak adalah sekarang berdiskusi kembali dengan kelompoknya, ya, tentang teks formulir ya. Chatnya sudah ibu kirim ya. Maaf, soalnya sudah ibu kirim melalui chat. Nanti kalian lihat ya, kalian klik di chat kalian ya. Nah, ini adalah tugas yang ketiga, LKPD ketiga. Ya, ini KPD ketiga. Kalian nanti adalah akan berdiskusi melalui kelompok WA kalian. Kalian menceritakan apa saja jenis formulir yang kalian ketahui, lalu kelompok formulir apa saja, kelompokkan formulir tersebut berdasarkan jenisnya. Lalu kalian akan mengisi formulir pendaftaran, ya. Kalian akan mengisi
formulir pendaftaran. Jangan lupa tulis nama kelompoknya, nama anggotanya ya. Silakan berdiskusi, Ibu beri waktu 10 menit. Silakan anak-anak. Jangan begitu, ntar tidur. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, terima kasih. Sekarang Ibu minta dipresentasikan. Coba, tolong dipresentasikan oleh kelompok 1. Silakan ketuanya mewakili. LKPD 1 dulu ya. Tadi LKPD 1 tentang apa? Tentang 4 peran Indonesia di negara ASEAN. Dan bidang ekonomi di negara ASEAN. Oke, silakan kelompok 1. Indonesia sepakat mewujudkan kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA. Sayang, dibaca dulu judulnya sayang. 4 peran Indonesia. Sebutkan 4 peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkungan ASEAN. Oke, nama kelompoknya siapa sayang? Nama kelompoknya kelompok 1. Kelompok 1, anggotanya siapa? Firja, Jasmine, Hafiza, Raffi, Erwin, dan Rehan. Oke, silakan sayang dibacakan hasilnya. Hasilnya Indonesia sepakat mewujudkan kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA. Terus yang kedua, tarif preferensi efektif bersama Indonesia masuk menjadi anggota APEC. Yang ketiga, ikut mensukseskan visit ASEAN Year 152. Ketiga, di Aceh dibangun industri pupuk urea ASEAN. Yang keempat, menandatangani kerjasama di bidang energi, jasa, dan hak cipta ASEAN. Yang kelima, Indonesia sebagai markas Komunitas Pangan, Pertanian, dan Kehutanan. Yang keenam, menyediakan tenaga kerja ke Malaysia. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Hebat, 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 hebat. Terima kasih kepada kelompok 1. Berikutnya Ibu minta kelompok 2. Ayo, silakan mempresentasikan masih jawaban yang pertama. Masih jawaban yang LKPD pertama, maksud Bu Guru. Silakan kelompok 2. Siapa kelompok 2? Kelompok 2 siapa sayang? Saya Bu, Joy, Bu. Oke, Jai silakan. Tentang 4 peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kita dulu kelompok 2, nama anggotanya siapa saja? Nama kelompok 2, Joy, Alif, Muna, apa lagi, Bu? Oke, silakan dibacakan hasilnya sayang. Hasilnya 4 peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkungan ASEAN. Yang pertama ada pertukaran pangan, kedua mengekspor kayu hutan, ketiga mengekspor madu, dan keempat mengekspor buah-buahan. Oke, pintar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kasih hebat, 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 hebat. Oke, terima kasih Joy. Sekarang kelompok 3. Ibu minta tolong dipresentasikan LKPD yang kedua. LKPD kedua tentang apa tadi? Tentang magnet. Ayo silakan kelompok 3. Bu, Adrian, Bu. Oke, silakan Adrian. Tentang magnet ya. Nama kelompoknya 3. Oke,
Oke. Nama anggotanya Adrian, Tiwi, Cika, Bagas, Kafka, Gina. Oke. Silakan sayang, dibacakan soalnya dulu baru jawabannya. Masalahnya dibacakan dulu. 1. Sebutkan analisislah 5 macam magnet. Analisislah. Iya, analisisnya tidak ada sebutkan ya, analisislah 5 macam magnet. Oke, Magnet, oke sayang. magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, magnet lingkaran. Oke. Lalu Berikutnya, buatlah laporan, kelompokkanlah benda-benda yang terdapat di lingkungan sekitar tempat Oke. tinggalmu yang menggunakan magnet berdasarkan jenis magnet. Oke. Magnet batang contohnya pada ujung gunting, pada papan catur, pada bel listrik untuk menggerakkan pemukul lonceng. Magnet silinder contohnya untuk speaker dan dinamo, pada kunci sok untuk memudahkan mengambil mur dan baut. Ya. Magnet jarum contohnya kompas untuk menunjukkan kompas menunjuk arah mata angin. Magnet ladam contohnya digunakan sebagai komponen bel listrik, digunakan dalam generator listrik dan kendaraan. Misalnya dalam mobil umumnya magnet ladam digunakan untuk mengambil klip kertas atau potongan benda kecil logam lainnya yang sulit dijangkau dalam suatu bangunan atau mesin. Magnet keping contohnya untuk hiasan-hiasan kulkas. Magnet cincin contohnya sering digunakan untuk sistem audio, pengeras suara, dibuat magnet mainan anak-anak. Oke, terima kasih Adrian. Terima kasih kelompok berapa 3 ya? Kita kasih hebat dulu. Hebat. Oke, terima kasih kelompok 3. Sekarang kelompok 4 Ibu minta mempresentasikan LKPD yang ketiga. Ayo kelompok 4, silakan. LKPD ketiga tentang apa tadi? Tentang teks formulir. Silakan kelompok 4. Nama kelompok 4. Anggotanya Tegar, Vanessa, Syabian, Dava, dan Rizky Akbar. Ceritakan apa saja jenis formulir yang kamu ketahui. Formulir pendaftaran, formulir penilaian, formulir pengiriman barang, pos, daftar riwayat hidup dan kartu anggota. 2. Kelompokkanlah formulir berdasarkan jenisnya. A. Formulir pendaftaran contoh, formulir pendaftaran lomba eskul. B. Formulir penilaian contoh, formulir penilaian lomba yang dilakukan oleh juri. C. Formulir pengiriman uang contoh, formulir yang dibuat oleh bank untuk mengirim uang. D. Webpos contoh, formulir untuk mengirim uang melalui jasa pos. E. Daftar riwayat hidup contoh, formulir untuk melamar pekerjaan yang berisi data diri kita. Oke, terima kasih kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kita kasih reward dulu. Hebat. Sekarang kelompok 5. Kelompok 5 masih membahas LKPD ketiga tentang teks teks formulir. Silakan kelompok 5. Siapa kelompok 5 sayang? Ada kelompok 5? Kelompok 5 siapa? Nama anggotanya Oh, di Keisha. Oke. Rizky, Fadia, Rizky Ramadan. Oke, silakan dibacakan. Oke, hasil diskusinya apa sayang? Masalahnya apa? Hasil diskusinya apa? Ceritakan apa saja jenis formulir yang kamu ketahui. Jawabannya formulir pendaftaran, formulir penilaian, formulir pengiriman barang, pos, daftar riwayat hidup, kartu anggota, Bu. Oke, selanjutnya masalah berikutnya. Kelompok formulir berdasarkan jenis. Formulir pendaftaran contohnya formulir pendaftaran lomba eskul. Formulir penilaian contohnya formulir
dilakukan oleh juri. Formulir pengiriman uang contohnya formulir yang dibuat oleh untuk mengirim uang. Jasa pos contohnya formulir untuk mengirim uang melalui jasa pos. Daftar riwayat hidup contohnya formulir untuk melamar pekerjaan yang berisi. Sudah? Oke, terima kasih kelompok 5. Kita kasih reward dulu. Hebat. Oke, terima kasih sayang. Ya, ini Ibu apa namanya? Di sini sudah ini ya, sudah ada ya semua jawabannya. Maaf, ini LKPD ya. LKPD-nya sudah ada semua ya, sudah mengirim. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Oh, berarti sudah selesai ya pembelajaran kita. Oke. Yang terakhir sebelum Ibu tutup, apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa? Kita rangkum pembelajaran kita hari ini. Kita tadi belajar apa saja yang pertama? Mengetahui negara-negara ASEAN. Ya, negara-negara ASEAN. Terus mengetahui kerjasama Nama-nama negara. Nama-nama negara. Kita mengetahui kerjasama ekonomi dalam lingkup ASEAN. Terus apa lagi? Kita belajar apa lagi tadi? Teks apa tadi? Nama-nama magnet. Apa lagi? Tentang formulir. Tentang formulir. Tentang negara ASEAN. Tentang negara ASEAN. Berkunjung ke pameran negara-negara ASEAN. Tadi ya Udin. Siapa lagi tadi yang berkunjung? Udin, Edo, Dayu, dan Lani. Pintar. Tentang globalisasi, Bu. Tentang globalisasi, iya globalisasi materi kita yang kemarin ya sayangnya tadi kita bahas juga sedikit. Oke, pintar semua, hebat semua kelas 6C. Oke sayang, kita sudah belajar banyak hal di sini tentang negara-negara ASEAN, tentang kerjasama di bidang ekonomi negara-negara ASEAN, ya, tentang macam-macam magnet, ada 6 macam magnet, ya, ada 6 macam magnet. Pada apa saja tadi ada tahu? Magnet bata, magnet jarum, magnet silinder, magnet cincin, dan magnet keping keping. Oke, hebat. Ya, kita belajar tentang magnet. Ada juga teks formulir, macam-macam formulir. Apa tadi? formulir pendaftaran, formulir penilaian, Oke. Formulir uang, ya. Kirim uang. terus wesel pos, Pos. riwayat hidup. Riwayat hidup. Hebat semua. Hebat. Oke sayang, berikut ini Ibu akan mengirimkan link evaluasi. Nanti kalian kirim, tapi sekarang bukan kelompok, tapi ini masing-masing siswa ya. Ini sudah Ibu kirim di chat ya, di kolom chat. Nanti kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silakan. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, nanti Ibu lihat dari hasil kiriman link kalian melalui Google Form. Baiklah anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu pesan Ibu seperti biasa, jangan lupa diulang kembali di rumah pelajaran yang telah kita pelajari hari ini, dibaca kembali karena apalagi kalian sudah kelas 6, dikit lagi akan menghadapi ujian kelulusan ya sayang ya. Jangan banyak main dulu, kurangin bermainnya. Bermain boleh, tapi kalian harus mengenal batas-batas waktunya. Ada waktunya untuk belajar dan ada waktunya untuk bermain. Jangan lupa juga selalu menjaga protokol kesehatan ya, makan makanan bergizi ya, selalu cukup istirahat.
Terus memakai masker, rajin mencuci tangan, jangan dulu banyak berkerumun di luar sana. Ya sayang ya, agar kita semua selalu sehat. Dan yang terpenting jangan lupa selalu berdoa, selalu menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan anak-anak masing-masing. Oke sayang, sebagai penutup pembelajaran, silakan minta tolong kepada wakil ketua kelas untuk memimpin membacakan doa penutup. Silakan Rahel. Setelah pembelajaran dan ingin keluar mit, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rahel. Oke, anak hebat, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat walaupun kita masih dalam daring ya, pembelajaran jarak jauh ya, dalam masa pandemi. Kita harus tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih atas kehadirannya semua. Izin live ya, Bu. Iya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live ya, Bu. Iya, sayang. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, sayang.